nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Tak, tak, tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Asna. Iya, Silakan Bu Asna saya dengar masuk. Pak Ali mencari saya. Bagaimana? Kenapa? Iya, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit ini, Bu ya. Jadi ada curhat-curhat sedikit lah kayak gitu tentang beberapa hal ini yang agak mengganjal di pikiran saya. Waduh. Silakan Pak Ali. Ya, jadi saya punya permasalahan dengan siswa saya ini ya. Saya sudah berusaha yang cukup maksimal sebenarnya untuk ngajar, tapi masih aja anak itu kurang aktif gitu ya, masih pasif atau cuek kayak gitu Kurang greget ya. di pelajaran saya. Mm-mm. Jadi kira-kira tujuan pertemuan ini seperti apa? Ya, saya pengennya mengajak ngobrol Bu Hasna kan itu supaya dapat solusi kayak gitu kan, supaya saya dapat pencerahan tentang permasalahan ini ya. Ya karena pembelajaran yang pasif itu berarti seperti kalau orang guru itu belum berhasil seperti itu ya. Kita pengennya sebagai seorang guru itu anak itu aktif kayak gitu kan, seneng kayak gitu. Jadi saya pengennya mungkin kita bisa mendapatkan solusi bagaimana supaya pembelajaran di kelas saya itu bisa menyenangkan kayak gitu, bisa lebih happy kayak gitu. Ya benar. Jadi kira-kira tujuan yang Bapak ingin capai apa Ya, kira-kira? kalau tujuannya yang ingin saya capai anak itu bisa lebih aktif ya, bisa ngobrol, bisa santai, bisa diskusi kayak gitu. Kemudian anak itu nggak merasa bosen mungkin ya, atau gimana, atau cuek kayak gitu dalam pelajaran saya. Itu sih tujuannya, pengennya kayak gitu, untuk ngajak ngobrol sama Bu Asna. Iya benar ya. Memang anak-anak sekarang nih, ya kayak gitulah, kita harus lebih berpihak kepada anak, lebih diperhatikan. Nah terus kalau ini Pak, kira-kira hambatan Bapak itu untuk dalam meraih tujuan ini apa kira-kira hambatannya? Ya, jadi sebenarnya permasalahan saya itu di dalam pembelajaran ya, kan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk happy ya, untuk menjelaskan dengan santai sama siswa kayak gitu kan, membagi siswa ke dalam kelompok. Tapi nyatanya masih mereka itu masih belum belum terbuka lah kayak gitu ya. Nggak tahu bagaimana mereka itu kayak nggak memperhatikan kayak gitu. Mereka kayak cuek-cuek kayak gitu. Nah, jadi untuk sejauh ini masih agak buntu ya permasalahan ini. Kenapa saya bisa kayak gitu? Walaupun sebenarnya Ya. saya ada beberapa hal yang akan saya lakukan sebenarnya, tapi saya sendiri masih belum terlalu yakin kayak gitu. Oh iya Pak, tadi ada kata buntu itu. Buntu itu seperti apa Pak? Iya, jadi ya saya sudah merasa sudah melakukan banyak hal kayak gitu ya dalam pelajaran ini, tapi belum ketemu kliknya sama siswa itu supaya mereka itu lebih aktif belajarnya kan, lebih bersemangat dalam belajar kayak gitu. Nah kira-kira Pak ya, kalau menurut Bapak nih, sekarang posisi Bapak sekarang ini kan, kalau kita buatkan skala kira-kira, kalau 1 hingga 10 itu Bapak sekarang posisinya di mana kira-kira? Ya, sebenarnya kalau menurut saya sudah di posisi ke-8 lah ya mungkin untuk menghadapi masalah ini. Tapi itu belum ketemu solusi yang jodoh ya mungkin kayak gitu. Masih belum klik ya? Nah, kira-kira rencana Bapak nih untuk mencapai tujuan ini seperti apa? Iya, saya sebenarnya memang punya rencana-rencana Bu tentang pembelajaran di kelas ya. Seperti misalnya saya akan membuat materi itu
menjadi lebih menarik ya. Jadi nanti rencananya itu mau saya buat ada yang di PPT ya, misalnya itu teks, misalnya bacaan kayak gitu. Nah, itu mungkin akan saya buat ada yang di PPT kayak gitu kan. Terus ada yang di apa namanya? Ada yang dipakai mading atau karton-karton kayak gitu. Oh Terus ada iya. juga yang pakai video. Nah, itu rencana saya seperti itu sebenarnya. Bu, saya sudah punya rencana itu ya. Saya harap anak-anak itu bisa mulai aktif lah kayak gitu untuk belajarnya. Nah, cuman ya itu apa namanya? Dalam perencanaan ini ya itu butuh tenaga yang ekstra kayak gitu kan untuk mengerjakannya. Nah, tapi saya yakin saya bisa lah untuk mengerjakan hal tersebut. Dan itu rencana yang pertama, Bu ya. Jadi pengennya itu akan mengembangkan pelajaran yang berdiferensiasi ya, seperti yang dulu pernah diajarkan kayak gitu. Iya benar. Nah, kemudian yang kedua itu pengen mengubah suasana belajar, Bu sebenarnya. Saya pengen belajar di alam terbuka sebenarnya. Wow, bagus Kayak itu. ya, kayak ngajak anak-anak itu misalnya di taman kayak gitu kan, belajar belajar bareng di taman kayak gitu. Atau di aula ya, aula yang luas kayak gitu. Jadi nggak melulu anak itu belajar di dalam kelas. Nah, kayak gitu sebenarnya saya punya dua rencana itulah ya untuk menangani anak-anak yang masih belum bisa aktif dan semangat untuk belajar di mata pelajaran saya kayak gitu. Nah, berarti tadi ada video kan, Pak? Ya, kalau video itu dengan biasanya videonya itu contohnya seperti apa tuh videonya? Ya, biasanya kan misalnya kita belajar tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul misalnya ya. Jadi nanti kita ditayangkan misalnya video Nabi Yusuf ya, atau video Nabi Muhammad, atau video Nabi Isa, atau video Nabi Musa ya, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi pengennya untuk membuat pelajaran itu semenarik mungkin kayak gitu kan, supaya anak-anak itu mungkin juga akan tertarik dan mereka akan berusaha untuk ikut belajar dengan happy kayak gitu. Oh iya, tadi juga Bapak bilang ada mading, kan? Nah, kira-kira mading itu ditempatkan di mana? Diletakkan di mana kira-kira? Ya, jadi nanti itu rencananya kan misalnya ada video, Bu ya. Jadi siapa yang hobi nonton video bisa nonton video. Terus nanti ada pakai karton seperti itu ya, kita buat seperti mading ya. Jadi tulisan-tulisan itu dibentuk seperti tulisan di mading ya. Mungkin pakai font-font yang lebih menarik kayak gitu. Kemudian kita tempelkan di sisi dinding yang lain kayak gitu ya. Nah, biar supaya anak-anak itu yang hobinya baca ya ke tempat mading itu kayak gitu kan. Kalau yang hobinya untuk nonton video ya kita siapin video kayak gitu. Nah, berarti di situ sudah kelihatan ya. Jadi kira-kira strategi yang Bapak harus terapkan di masalah anak ini kira-kira apa? Ya, mungkin saya akan harus dengan memperbaiki bahan ajar ya, bahan ajar atau media pembelajaran saya kayak gitu. Strateginya mungkin dengan mengubah metode pembelajaran kayak gitu. Terus dengan pembelajaran outdoor learning juga tadi seperti yang saya bilang tadi. Saya rasa itu Iya. bisa saya lakukan. Kalau di taman itu kan, apakah taman yang dekat sekolah atau yang agak-agak atau di dalam lingkungan sekolah? Kan Ya, ada taman di luar sekolah kita atau di dalam taman, di dalam sekolah. Ya, itu yang ada di di lingkungan sekolah, Bu ya. Jadi memang kebetulan sekolah kami sebenarnya ada taman. Ada taman, ada aula kayak gitu ya, yang yang bisa lah untuk belajar karena memang agak teduh ya meskipun itu di taman. Jadi komitmen Bapak terhadap rencana itu bagaimana?
Ya, yang pertama saya akan memperbaiki RPP-nya dulu ya, modul ajarnya dulu supaya eh, apa yang saya rencanakan ini teringat kayak gitu. Karena kalau misalnya kita cuma ngobrol kayak gitu kan itu lupa. Jadi langkah saya akan menulis ya ataupun mengembangkan RPP saya ya supaya menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi ya supaya apa namanya anak-anak yang apa hobi menonton kita siapin video kayak gitu kan yang seperti tadi anak-anak yang hobi membaca kita siapin untuk bahan bacaan kayak gitu itu yang pertama kemudian yang kedua mungkin saya bisa berkoordinasi dengan wali kelas ya untuk membantu kalau misalnya saya butuh untuk mengajar di luar ya karena kalau mengajar di luar itu memang butuh tenaga ekstra tuh jadi kadang butuh bantuan dari wali kelas karena saya ngajar di kelas kecil. Iya. Tadi ada kata berdiferensiasi. Nah, contohnya seperti apa kira-kira itu, Pak? Ya seperti yang tadi Bu ya jadi yang pertama adalah prosesnya itu berdiferensiasi kayak gitu ya bisa dengan memunculkan video tadi terus membuat mading ya dan lain sebagainya. Nah mungkin saya pengennya di diferensiasi itu dulu ya karena saya pengennya itu anak-anak saya aktif untuk belajar kayak gitu mereka itu semangat untuk belajar paling tidak di proses pembelajaran itu mereka antusias seperti itu. Nah, jika tadi sudah ada perencanaan, ada itu berarti biasanya ada kendala. Jika terjadi kendala, apa yang bisa Bapak lakukan? Ya jadi sebenarnya kan kita tidak mungkin tahu apa kendala sebelum kita mencoba ya. Iya Uh, betul. kalau misalnya nanti ada kendala, mungkin saya akan berkoordinasi lagi dengan wali kelasnya ya, ataupun guru lain ya. Jadi Mm-mm. mau saya ajak collab ya, kolaborasi untuk mengatasi masalah saya ini, kayak gitu. Itu ya. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana cara agar konsisten dalam melaksanakan rencana ini yang sudah disusun tadi kan? Bagaimana Mm-mm. Bapak kira-kira bisa konsisten? Oh, saya ini harus konsisten dengan yang sudah saya lakukan dari A sampai Z. Ya, yang pertama mungkin saya akan mulai menerapkannya, Bu ya. Mulai menerapkannya dan nanti akan mulai mencoba untuk membiasakan mengajar dengan apa namanya dengan metode-metode itu ya metode yang berdiferensiasi itu. Benar. Nah, jadi setelah kita ini sudah saling bercakap ini Pak, kira-kira tindak lanjutnya apa? Bagaimana tindak lanjutnya? Setelah Ya, kita sudah bercakap-cakap, apa kira-kira solusi yang Bapak dapatkan? ya tadi sebenarnya dari percakapan ini ya kita sudah mendapatkan beberapa hal ya. Jadi mungkin saya akan melaksanakan dua hal paling tidak Bu Asna ya. Jadi Iya melaksanakan benar. pembelajaran berdiferensiasi sama Mhm. menerapkan outdoor learning atau pembelajaran di luar kelas kayak gitu mungkin tadi ya supaya anak-anak itu bisa lebih bersemangat untuk belajar. Iya benar. Jadi eh, kalau dari saya itu memang sangat luar biasa ya guru yang bisa apa di kelas itu mempunyai permasalahan bisa menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Sangat luar biasa, hebat, tetap semangat. Itu ya, Pak. Oke, terima kasih Bu ya sudah menemani obrolan Iya, ya, obrolan heeh. hari ini ya, sehingga saya bisa lebih pede ini untuk melangkah ke Mhm. apa Harus pede. teknik-teknik baru ya, teknik-teknik baru dalam mengajar ya, biar anak-anak Mhm. saya lebih bersemangat. Iya, tetap semangat ya, Pak ya.
anak-anak kita itu adalah generasi penerus bangsa. Nah, kita selalu berpihak pada murid. Semoga mereka juga nanti siapa tahu ada yang nak jadi guru, mereka akan menerapkan apa yang sudah kita terapkan pada mereka. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya Bu Asna ya sekali lagi sudah Oke. menemani obrolan pada Sampai hari jumpa. ini. Ya. Kalau ada lagi curhat silakan Pak, tidak masalah saya nak hari apa, nak jam berapa. Oke, siap. Terima kasih Bu Asna ya. Oke. Ya, saya kembali ke kelas dulu ya. Siap Bu. Dadah. Nah, Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia.